Al-Mukarram, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengawasan rutinan Ahad pagi di Pondok Pesantren Darussalam Sukaraja, Al-Mukarram, Al-Asatid, jemaah di Darussalam Sukaraja, santri Pondok Pesantren Darussalam Sukaraja, kami banggakan dan Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allah Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, kita semuanya bisa berkumpul di Masjid As-Sayuti Pondok Pesantren Darussalam Sukaraja dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pengajian rutinan di Ahad pagi di Pondok Pesantren Darussalam Sukaraja. Alhamdulillah. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita infak curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman kejadian menuju zaman yang terang benderang oleh ilmu pengetahuan, yang mana manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami pada pagi hari ini menyampaikan materi berkaitan dengan keutamaan 10 hari pada bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Kenapa demikian? Karena alhamdulillah kita sampai saat ini diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, sehingga pada hari ini kita memasuki hari ke-6 di bulan Dzulhijjah. Ya, ini termasuk masih 10 hari pertama yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghiasi bulan-bulan itu dalam setahun yang jumlahnya ada 12 bulan, menghiasi dengan 4 bulan. 4 bulan mulia. 3 bulan berturut-turut, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Kemudian 1 bulan terpisah dari 3 yang berturut-turut ini, yaitu bulan Rajab. Kita memasuki bulan Dzulhijjah. Kemudian dalam setahun itu ada 365 hari, yang mana Allah mengistimewakan 10 hari. 10 hari ini lebih istimewa daripada hari-hari lainnya. 10 hari ini lebih spesial daripada hari-hari lainnya. Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan, amal soleh, ya, amal kebaikan manusia pada 10 hari ini. Kapan itu? Yaitu sekarang ini, ya, termasuk 5 hari kemarin yang sudah terlewat, maka masih ada waktu 5 hari lagi ke depan, termasuk 10 hari yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas dan putranya Abbas, ya, meriwayatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamil amali fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana kita berbuat, yang mana kita beramal soleh, yang dimana di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali 10 hari ini, yakni ayyamul ashr. Jadi tidak ada hari-hari yang diistimewakan oleh Allah yang lebih dicintai pekerjaan baiknya, amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini sangat spesial sekali. Qalu, ya, kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ta'ala?" Apakah pahala jihad berjuang, ya,
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak bisa mengalahkan pahala ataupun keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, wala jihadu fisabilillah, termasuk pahala jihad fisabilillah juga sama, tidak bisa mengalahkan keistimewaan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai', kecuali seseorang yang keluar untuk pergi, ya, berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dengan dirinya, dengan jiwanya, dengan seluruh hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi, dalam artian orang tersebut meninggal, ya, dalam keadaan perang, dalam keadaan membela agama Allah, dan hartanya juga sama tidak kembali. Berarti amat sangat besar sekali pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah amalan puasa. Nah, ini orang tua, ya, sepupu kita banyak juga yang melaksanakan puasa dari mulai tanggal 1. Ya, ini Muhammadiyah lebarannya tanggal 10 Dzulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 6 Juni. NU sama bertepatan dengan 6 Juni, hari Jumat. Pemerintah juga sama. Jadi tahun ini kompak, lebaran Idul Adha-nya tanggal 6 Juni, hari Jumat. Kemudian Idul Fitri juga sama, kemarin kompak juga sama, alhamdulillah. Jadi umat Islam, ya, segi positifnya kompak bersatu melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri bersama-sama, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri bersama-sama, alhamdulillah. Nah, tahun ini juga sama, Idul Adha jatuh pada 10 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 6 Juni 2025. Nah, ini untuk mengisi amalan-amalan ketika 10 hari bulan Dzulhijjah, yang pertama adalah puasa. Ada yang sudah berpuasa, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, dari mulai tanggal 1. Alhamdulillah yang sudah melaksanakan. Ya, kemudian ada juga puasa yang sangat besar pahalanya, ya, yaitu puasa Arafah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'dilu shaumu yaumi Arafah bisanatain wa ya'dilu shaumu Asyura bisaumi sana. Puasa Arafah itu, ya, 1 hari berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu setara dengan berpuasa selama 2 tahun. Nah, jadi pahalanya itu berpuasa di Arafah, ya, sama dengan pahala berpuasa selama 2 tahun. Wa ya'dilu shaum Asyura bi shaumi sanatin. Ya, dan berpuasa di hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Nah, nanti Dzulhijjah Muharram bulan depan tanggal 10 juga sama. Nah, tanggal 10 Muharram, kalau Asyura tanggal 10, kalau Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kalau puasa Muharram pahalanya setara dengan puasa selama 1 tahun. Ini berarti amat sangat besar sekali pahala berpuasa di bulan Dzulhijjah, terutama puasa Arafah. Nah, ada juga namanya puasa Tarwiyah. Nah, puasa Tarwiyah ini yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti jatuh pada hari Rabu. Tanggal 8 Dzulhijjah Rabu, puasa Arafahnya jatuh pada hari Kamis tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2025. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha ikhtara minal ayyami arba'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hari-hari itu 4. Ya, tadi di antara 12 bulan dipilih ada 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian di antara hari-hari ada 4 hari yang dimuliakan juga sama, ya, yang dipilih oleh Allah. Wa minas syuhur arba'ah, dan dari bulan juga sama 4. Wa minan nisa, dan di antara perempuan juga ada arba'ah, ada 4 orang wanita pilihan, perempuan pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Warbatun yasbiquna ilal jannah, dan ada juga 4 orang yang pertama kali masuk surga. Amal ayyam, adapun 4 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, fa awwaluha yaumul jumu'ah. Yang pertama, hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Makanya ada keterangan bahwasanya Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari-hari, hari yang sangat istimewa, ya, hari Jumat. Ya, karena apa? Karena dalam kitab Muqaddimatul Qulub ini Allah memilih 4 hari, salah satunya adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat dipilih oleh Allah? Kenapa hari Jumat termasuk hari yang istimewa? Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala say'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahullahu iya. Di dalamnya, di hari Jumat itu ada saat, ada waktu ketika hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah, seorang muslim meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, apa berkaitan dengan urusan dunia ataupun berkaitan dengan urusan akhirat, maka doanya tidak akan tertolak, maka doanya mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang pada hari Jumat ini tidak dikatakan secara spesifik jam berapa ya, diterima doanya. Yang jelas kalau sudah masuk kepada hari Jumat, maka ada peluang doanya dikabulkan. Ya, pergantian hari dalam agama Islam itu kan pergantinya di maghrib. Nah, kalau sudah masuk maghrib itu sudah masuk ke hari berikutnya, maka malam Jumat juga itu termasuk, ya, ketika maghrib itu sudah termasuk hari Jumat. Ya, maka memperbanyak doa, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca selawat dan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Jumat, membaca surat Al-Kahfi dan sebagainya, itu merupakan salah satu upaya kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa hari Jumat istimewa? Kenapa hari Jumat dipilih? Karena ada saat di mana apabila kita berdoa Allah kabulkan doa. Wasaniha, yang kedua, Yaumu Arafah. Yaumu Arafah. Yang kedua yang dipilih oleh Allah adalah hari Arafah. Nah, hari Arafah seperti yang dijelaskan tadi, hari Arafah itu sekarang kompak serempak di Indonesia jatuhnya yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Juni ya, tanggal 9 Juli jatuh bertepatan dengan hari Kamis ya, tanggal 5 Juni 2025. Nah, ini kenapa hari Arafah dipilih oleh Allah sebagai hari istimewa? Fa idza kana yaumu Arafata yubahillahu ta'ala malaikatahu fayaqul ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u su'san kubaran qad anfaqul amwala wa at'abu al-abdana ushidu anni ghafartu lahum. Pada hari Arafah, ya, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada malaikat-malaikatnya, dipanggil malaikatnya sama Allah, malaikat sini kumpul. Ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku. Ya, ja'u su'san hubaran. Nah, mereka datang ya, ini ketika pada waktu haji yang Arafah itu semuanya berwukuf di padang Arafah. Memakai kain ihram, datang dengan penuh debu, ya, dengan penuh keringat, ya, bercampur debu dan sebagainya, dengan penuh keletihan. Qad anfaqul amwala, mereka telah menginfakkan hartanya, ya, supaya bisa sampai ke titik ini di Arafah. Maka ibadah haji sekarang berangkatnya berapa bayar? Berapa? Sekitar berapa daftar haji? 60, 50 juta, sekitar 50 juta ya, lumayan. sekarang ini ya ibadah haji ya relatif mahal ataupun murah itu relatif. Mudah-mudahan semuanya dimampukan untuk bisa berangkat haji ataupun umrah. Allahumma amin. Mereka ya telah bersusah payah bercampur keringat
berdebu dan lain sebagainya, mengeluarkan sebagian hartanya, menyedekahkan sebagian hartanya dengan keadaan letih datang kepadaku pada hari Arafah. Usjidu, saksikanlah wahai para malaikat, anni ghafartu lahum. Saya, aku kata Allah Subhanahu wa taala, telah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, pada hari Arafah itulah diampuni dosa-dosa seluruh manusia, khususnya yang melaksanakan ibadah haji dan juga yang melaksanakan tadi puasa Arafah. Puasa Arafah. Puasa isuha, hari yang ketiga yang dipilih oleh Allah adalah Yaumun Nahri. Yaumun Nahri itu hari Idul Adha, jatuh pada hari Jumat. Fa idza kana Yaumun Nahri wa qarabal abdu qurbanahu fa awwalu qatarat minal qurbani takun kafaratan likulli dzanbin bi amalihi al-abdu. Ya. Pada hari Idul Kurban, pada hari raya Idul Kurban, ya, ketika seorang sohibul kurban, seorang hamba Allah, ya, menyembelih hewan kurbannya, kemudian jatuhlah, ya, ketika nyembelih itu jatuhlah tetesan-tetesan darah daripada hewan kurban tersebut, maka tetesan darah pertama itulah yang akan menjadi penebus dosa bagi dosa-dosa yang dikerjakan oleh sohibul kurban. Jadi bukan seluruh darahnya, tetesan pertama itulah yang akan menjadi penggugur dosa bagi orang yang melaksanakan kurban pada hari Idul Adha. Makanya dikatakan juga Yaumun Nahar, ya, Yaumun Nahri, ya, Idul Kurban, ya, Idul Kurban. Ini kita bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat itu terjadi dua hari raya, ada Idul Adha, kemudian ada sholat Jumat. Ya, Imam Syafi'i, Madzhab Syafi'i menyatakan bahwasanya sholat Idul Adha itu tidak menggugurkan sholat Jumat, maka tetap harus sholat Jumat. Kalau Imam Maliki itu tidak masalah tidak melaksanakan sholat Jumat karena sudah melaksanakan sholat Idul Adha, karena ada dua hari raya yang pada satu hari itu, ya, maka tidak masalah. Cuman kita ini kan masyarakatnya mayoritasnya bermadzhab Syafi'i, maka kita memutuskan pondok dan Darussalam sekarang maka memutuskan insya Allah untuk kurban tidak dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, untuk penyembelihan hewan kurbannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu insya Allah. Hari Jumat kita melaksanakan sholat Idul Adha. Untuk penyembelihan hewan kurbannya insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu insya Allah. Warabi'uha, yang keempat, hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Yaumul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Kenapa demikian? Fa idza shamu sahra ramadhana wa kharaju ila idihim yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala li malaikatihi. Ya. Karena pada hari raya Idul Fitri orang-orang muslim, ya, orang-orang Islam semuanya ini telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Kemudian setelah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, ya, mereka semuanya berangkat menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala di malaikatihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, inna kulla amilin yatubu ajroh. Sesungguhnya setiap pekerja apabila telah selesai melaksanakan pekerjaannya maka akan meminta upahnya. Wa ibadi shamu sahrohum, sedangkan hamba-hambaku telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Wa kharaju min aidihim yatubuna ajrohum, kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, meminta pahalanya. Ushidukum, saksikanlah, anni qad ghafartu lahum, saksikanlah wahai para malaikatku, hari ini pada hari raya Idul Fitri telah aku ampuni dosa-dosa hamba.
wa yunadi al-munadi ya ummata Muhammadin irji'u faqad budilat sayyi'atikum hasanat. Ya. Kemudian dikatakan, wahai umat Muhammad, ya, pulanglah kalian ya dari masjid, dari salat Idul Fitri, melaksanakan Idul Fitri. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa kalian telah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini 4 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang diistimewakan itu 2 harinya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yaum Arafah sama Yaum Nahri, Idul Adha. Wa amas suhur, adapun 4 bulan yang sudah kita bahas di awal, 4 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mulia ada 4. Rajabu al-fardu, ya, Rajab yang berdiri sendirian, wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa Muharram. Nah, ini berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan ke-12, kemudian nanti ya, bulan Muharram, ya, bulan ke-1 dalam bulan Hijriah. Wa amman nisa, adapun perempuan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Ini dipilih karena ketaatannya, dipilih karena kesolehannya, ya, kesolihannya, ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, Maryam binti Imran. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua, wa Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah istri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali masuk Islam yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang pertama kali memeluk agama Islam, yang pertama kali beriman, yang pertama kali mempercayai, ya, dari kalangan wanita mempercayai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Asia binti Muzahah, imra'atu Fir'aun, ya, Siti Asia, istrinya Fir'aun. Yang terakhir, wa Fatimah binti Muhammad Sayyidatun Nisa'il Jannah. Yang keempat adalah Siti Fatimah, putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Makanya ada doa-doa daripada orang tua apabila mempunyai anak perempuan, ya, supaya putri-putrinya itu dijadikan seperti Siti Maryam, ya, seperti Siti Khadijah, seperti Siti Asia, ataupun seperti Siti Fatimah. Yang mana memang 4 orang perempuan ini adalah 4 orang perempuan yang sangat solehah, yang sudah teruji, terbukti, ya, keimanannya, ketakwaannya, dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amas sabiqun, adapun yang masuk surga, ya, orang-orang yang pertama kali masuk surga yang berasal dari beberapa negara yang berbeda, ya, itu ada 4. Falikuli qaumin sabiqun fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sabiqul arab. Ya. Yang pertama kali masuk surga dari bangsa Arab itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Salman al-Farisi, ya. Ya, ini dari bangsa Persia, ada namanya Salman al-Farisi, ya, sahabat Salman yang membuat strategi perang, yaitu perang Khandaq, membuat parit ataupun selokan, ya, terkenal dalam perang Khandaq, ya. Kemudian Suhaib Sabiqur, ada namanya Suhaib, ya, itu orang pertama kali masuk surga dari bangsa Romawi. Wa Bilal Sabiqul Habasyah, dan Bilal bin Rabah adalah orang pertama kali masuk surga dari negeri Habasyah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ini masih berkaitan dengan puasa tarwiyah sama puasa Arafah. Nah, jadi ada tadi 7 amalan yang kita kerjakan, ada 7 amalan yang bisa kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama puasa, ya, yaitu puasa tarwiyah dan Arafah. Apa sih utamanya? Dalam hadis disebutkan, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma tarwiyah. Nah, barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu berarti jatuh pada hari Rabu. Nah, sekarang hari Ahad, berarti ada sekitar
2 hari lagi ya. 3 hari lagi, Ahad, Senin, Selasa, hari Rabu, tanggal 8 Dzulhijjah. Man shoma yaumut tarwiyah, man shoma yaumat tarwiyah, a'tahullahu sawaba sabri ayyub. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ala balaihi, terhadap cobaan-cobaan yang diberikan kepada Nabi Ayub. Kita ketahui bahwasanya Nabi Ayub ya alaihissalam nabi yang sangat sabar sekali, dikasih penyakit ya, dikasih penyakit sama Allah Subhanahu wa taala, tetap sabar. Ya, binatang-binatang peliharaannya meninggal, hartanya habis, ya, kemudian tubuhnya ya kurus, kering, penuh dengan borok dan lain sebagainya. Bahkan istrinya meninggalkannya, tetapi Nabi Ayub tetap sabar. Itu ya, bahkan anak-anaknya meninggal, maka Nabi Ayub ini pahala kesabarannya ya, itu bisa kita gapai apabila kita melaksanakan puasa tarwiyah. Man shoma yaumat tarwiyah a'tallahu thawaba sabri Ayyub alaihissalam ala baladihi. Hari Rabu puasa tarwiyah. Wa man shoma yauma arafah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, hari Kamisnya, a'tallahu thawaban misla sawabi Isa alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah akan mengasihkan ya, pahala seperti halnya pahala Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa juga sama, sampai Nabi Isa itu diteror, kemana-mana diteror ya. Kemudian alhamdulillah ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan yang disalib itu kan bukan Nabi Isa, tetapi ya, itu Yudas Iskariot ya, mengganti Nabi Isa. Nabi Isa sendiri diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diteror, dicaci maki, dihina, difitnah dan lain sebagainya sepanjang hayat Nabi Isa. Tapi itu beliau sabar. Nah, yang bersabar maka pahalanya yang bersabar, yang berpuasa pada hari Arafah maka pahalanya seperti pahala Nabi Isa alaihi salam. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu arafata nasyarallahu rahmatan. Ketika hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala menyebarkan rahmatnya ya, menyebarluaskan rahmatnya. Saking banyaknya rahmatnya maka dikucurkan ya, disebarluaskan pada hari Arafah tersebut. Falaisa min yaumin aktsaru itqan min, tidak ada hari di mana Allah membebaskan hambanya dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Wa man sa'alallaha yauma arafata hajatan min hawaiji dunya wal akhirah, dan barang siapa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah di hari Arafah, meminta sebuah hajat, meminta sebuah keinginan dari banyaknya keinginan-keinginan min hawaiji dunya wal akhirah, hajat apa saja yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, qadoha lahu, maka Allah akan kasih, maka Allah akan kabulkan doanya, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Wa shaumu yauma arafata yukaffiru sanatan madiyatan wa sanatan mustaqbilatan ya. Dan berpuasa pada hari Arafah akan menggugurkan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Tentunya dosa-dosa kecil ya, dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melaksanakan puasa Arafah. Dosa setahun yang belakang dan dosa setahun yang akan datang. Kira-kira ada nggak di antara kita ini yang nggak punya dosa? Nggak ada ya? Mana yang punya dosa? Mau apa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau nggak mau berarti udah langsung, dan langsung meninggal Nabi. Nah ini alhamdulillah, insya Allah ada kesempatan untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah, yaitu pada hari Kamis ya, dengan berbagai macam pahala yang telah disebutkan tadi ya, di kitab ini, di kitab Umrah berdasarkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi ya, yang pertama amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah itu yang pertama puasa ya,
tanggal bisa dimulai dari tanggal 1, bisa mulai puasa Senin Kemisnya. Dan yang paling utama juga itu ada puasa Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah dan Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Amalan selanjutnya adalah sholat malam. Ya, sholat malam ini pahalanya luar biasa. Apabila dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Termasuk yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu pahalanya bukan kalimat per kalimat, bukan ayat per ayat, bukan surat per surat, tapi pahalanya itu lokasikan huruf per huruf, harfan per harfan. Apabila kita memperbanyak baca Al-Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, maka pahalanya luar biasa. Yang selanjutnya yang keempat adalah memperbanyak zikir. Zikir tidak hanya dilaksanakan setelah sholat fardu 5 waktu, tetapi zikir itu bisa kapan saja, di mana saja, kecuali pada tempat yang dilarang. Ya, seperti di kamar mandi, itu gak boleh berzikir di kamar mandi. Ya, di tempat-tempat kotor, ya, di tempat-tempat kotor. Maka kalau mau masuk kamar mandi, doa dulu. Nah, ini termasuk zikir. Doa juga termasuk zikir. Melakukan segala perbuatan dengan mengucapkan bismillah itu juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah bersedekah. Nah, bersedekah. Pahala sedekah banyak sekali. Ada yang 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ada juga 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, 700 kali lipat. Bersedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih daripada 700 kali lipat. Ya, apalagi bersedekah untuk bersedekah jariah. Yang keenam yaitu sholat Id. Nah, tadi sudah dibahas masalah sholat. Yang ketujuh adalah kurban bagi yang mampu. Ya, insya Allah kalau sudah niat akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya untuk ibadah kurban yang terbaik adalah mencari hewan-hewan terbaik. Alhamdulillah sampai saat ini yang akan berkurban di pondok ini sudah mencapai 10 orang. Ya, ada yang membawa kambingnya masing-masing, ada yang sudah membeli masing-masing, ada juga yang dimintakan dibelikan. Ya, dimintakan belikan. Alhamdulillah sampai saat ini sudah sampai 10 hewan kurban yang akan disembelih di sini. Adapun untuk waktu penyembelihan, karena tadi Jumat ini bentrok dengan sholat Jumat, ya, karena dari pendapat Imam Syafi'i bahwasanya kalau sholat Idul Adha itu tidak menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Walaupun ada pendapat Imam Malik bahwasanya sholat Idul Adha, ya, itu bisa menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Ya, tapi kita memilih mayoritas, ya, karena pelaksanaan Idul Adha hari Jumat, maka penyembelihan hewan kurban insya Allah di sini akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan hari sisa-sisa hari daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini untuk melakukan amal soleh, untuk berbuat kebaikan, untuk berzikir dan untuk bersedekah dan melakukan kebaikan lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, diberikan kemudahan dalam berbuat kebaikan dan beramal soleh. Akhirul kalam, marilah kita tutup pengajian ini dengan doa dulu. Maka sebelumnya kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
waliddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk saat ini setelah ini ada bekam gratis bagi yang menghajatkan. Untuk saat ini bagi bapak-bapak terlebih dahulu ya, karena untuk ibu-ibu belum disiapkan ya. Nanti insya Allah ke depan ada juga bekam untuk ibu-ibu. Kemudian ada juga sarapan pagi ya, silakan untuk bisa dinikmati. Atur nuhun atas segala perhatian yang diberi oleh Wassalamualaikum.